Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengutamakan jadikan hidup kami bagaikan Maria Rohani yang duduk di kaki-Mu, dan kami boleh naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus, berikan kami pengertian akan firman dengan baik, dan firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah, Kisah Para Rasul pasal 22. Kisah Para Rasul pasal 22 sampai ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat pertama sampai 22. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembela diri. Jika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dan hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap pengikut-pengikut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancar cahaya menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka menyertai aku, dan memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata padaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus ku perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik, di sana akan ditahukan kepadamu segala sesuatu ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan sejalanku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika juga ia melihat kembali dan menatap dia, lalu berkatanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa disucikan sambil berseru pada nama Tuhan. Sudah aku kembali ke Yerusalem, dan aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata pada lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadah yang satu ke rumah ibadah yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyiksa mereka. Jadi ketika darah Stefanus saksimu itu bahkan aku ada di situ dan mensujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tapi kata Tuhan kepada pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain.
Dia akan mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Nyakan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Jadi pembacaan firman ini kita sangat menarik bagaimana Paulus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan lebih pada itu dikatakan dalam firman Tuhan, Paulus bekerja pada waktu dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dia bekerja, bahkan dikatakan dia melihat, dia menyaksikan Stefanus dirajam dengan batu. Kenapa? Saat itu Paulus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dia giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Kenapa? Sebab dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ketiga, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Ini dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu seperti waktu itu." Dikatakan Paulus bekerja giat bagi Allah. Perhatikan baik-baik. Bekerja atau giat bekerja dengan giat bagi Allah. Kita baik bekerja bagi Allah, tapi kita harus mengerti pengertian yang benar. Jangan bekerja suka-sukanya sendiri, menurut keinginan daging, menurut pandangan kita baik, kata kita belum tentu di hadapan Tuhan benar. Kita mungkin memberitakan Injil, kata kita akan membangun gereja, kata kita baik, tapi belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Penting. Paulus seorang yang luar biasa. Dia giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi apa yang dikerjakannya semua salah. Apa yang dikerjakan salah. Betapa penting kita tidak salah. Kalau pagi hari mengadakan mesbah keluarga pribadi, buang-buang waktu, tidak. Buang-buang tenaga, tidak. Buang-buang energi, tidak. Buang-buang uang, mungkin katakan tidak. Sebab apa yang saudara lakukan mengadakan mesbah pribadi, mesbah iya dan benar. Sebab Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, dan selebihnya akan diberkati. Bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa di surga. Biasakan diri. Kenapa? Kita perlu bekerja pada tempat pekerjaan yang tepat dan benar, terutama Tuhan. Setelah itu bekerja tergantung waktu, kita bisa menghemat waktu. Sebab firman Allah berkata dalam Roma pasal 10, Roma pasal 10 ayat yang kedua, Roma 10 ayat yang kedua, "Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar." Sekarang Paulus dalam kitab Roma dia menulis, dia bekerja giat untuk Tuhan, tapi pengertian yang benar. Betapa penting kita mengerti apa yang menjadi maunya Roh Kudus. Maka itu anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 17. Anak Allah, ya, anak Allah, bukan anak iblis. Kalau anak iblis suka-sukanya sendiri. Lalu anak Allah peka akan suara Roh Kudus. Peka akan suara Roh Kudus. Kita harus peka akan suara Roh Kudus, suara Tuhan. Paulus peka setelah dia berjumpa dengan Tuhan pribadi. Dulu dia bekerja tanpa penjara, tapi sekarang dia beri nasihat. Aku memberi kesaksian. Mereka bekerja tanpa penjara. Kita bekerja sesuai dengan pengertian firman Tuhan dengan baik, supaya tidak salah. Capek-capek ternyata salah, tapi capek ada hasilnya. Amin. Orang yang cerdik, dia tidak mau buat tenaga. Lihat seorang petinju, dia nggak langsung ninju juga selah. Dia tidak buang tenaganya habis. Ya, tapi dia pas tepat, percis, dia tinju jatuh. Amin. Demikian juga kita. Maka Paulus kata, aku petinju tidak sembarangan. Ya, aku petinju tidak sembarangan. Demikian kita jadi orang Kristen, mengikut Kristus, mengikut tapak kaki Yesus, tidak sembarangan. Hidup kita sesuai dengan firman Allah. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Ingat Roma 8 ayat 14, anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Benar Bapa di surga,
Maka biarlah kami bekerja dan kami melayani dan kami mengadakan mesbah dapat tempat pekerjaan yang benar, sebab utamakan Tuhan di segala-galanya sebelum kami melakukan aktivitas lain. Kami akan bekerja, kuliah, sekolah, dan berdagang serta perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa saja kebutuhan kami cukupkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu abad juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Dan kami bersyukur Anda bisa jadi endemi. Biar ekonomi kami tetap kuat, tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sedang kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.